Pernah gagal bikin putu ayu yang gak ngembang atau lengket di cetakan? Tenang, di video kali ini aku kasih semua tipsnya anti gagal. Gak perlu oven, cuma modal kukusan, Bunda bisa bikin kue putu selembut kapas. Mau tahu bagaimana cara aku bikin kue putu ayu yang enak dan anti gagal? Simak terus videonya sampai selesai ya. Yang pertama, kita siapkan dulu 500 gram kelapa parut. Ini sudah dibersihkan dari kulit arinya. Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang bertujuan supaya setelah kue putunya matang, ini topping kelapanya tetap rapi dan gak berhamburan ya bun. Dan tambahkan 1 sendok teh garam supaya rasanya gak hambar. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kelapa parutnya sudah siap kita kukus. Ini kukusannya sebelumnya sudah aku panaskan ya bun. Kukus selama kurang lebih 12 menit. Nah, ini sudah 12 menit, kelapa parutnya sudah matang, lalu angkat dan biarkan hingga dingin. Sambil menunggu kelapa parutnya dingin, kita siapkan untuk cetakannya ya bun. Di sini aku gunakan 2 bentuk cetakan, yang satu bentuk kotak dan bentuk bulat seperti ini. Olesi seluruh permukaan cetakan menggunakan minyak sayur atau margarin. Karena kue putu ayu itu rawan lengket, jadi ketika mengolesi cetakan, pastikan cetakannya terolesi secara merata ya bun. Setelah cetakan terolesi semua, lalu isi menggunakan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi. Masukkan secukupnya kelapa parut, kurang lebih 1 sendok makan. Dan untuk memudahkan, ini akan aku tekan-tekan menggunakan ibu jari seperti ini. Lakukan hingga semua selesai. Nah, setelah selesai, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat adonan kue putu ayunya. Siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 4 butir telur utuh, lalu masukkan 340 gram gula pasir. Karena perbandingan antara gula dan telur lebih banyak gulanya, jadi sebelum dimasukkan SP atau emulsifier, ini akan aku larutkan dulu gula dengan telurnya. Aku mixer hingga gulanya larut. Gunakan mixer dengan kecepatan sedang aja ya bun, supaya nanti adonannya tidak overmix. Nah, seperti ini gulanya udah kelihatan larut. Selanjutnya matikan mixernya dulu. Lalu masukkan 2 sendok teh emulsifier. Ini aku gunakan SP. Mixer kembali hingga adonannya menjadi putih, mengembang dan kental berjejak. Setelah adonan putih, mengembang dan kental berjejak, lalu masukkan 400 ml santan. Di sini aku pakai santan instan kemasan 65 ml yang ditambahkan dengan air sebanyak 270 ml. Jadi jumlah totalnya 400 ml ya bun. Mixer dengan kecepatan paling rendah asal tercampur saja. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan pasta pandan dan 400 gram tepung terigu protein sedang secara bertahap. Aduk kembali dengan mixer dengan kecepatan rendah asal tercampur rata saja. Nah, untuk adonannya udah selesai kita buat. Sekarang akan aku tuang adonannya ke dalam cetakan. Gunakan bantuan centong nasi supaya memudahkan dalam menuang adonan ke dalam cetakan. Tuang secukupnya aja, tidak usah terlalu penuh karena nanti akan mengembang. Nah, ini adonannya udah selesai kita tuang ke dalam cetakan. Hentak-hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Langsung aja kita kukus. Masukkan ke dalam panci pengukus yang airnya sudah mendidih ya bun. Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 15 menit atau hingga kue putu ayunya matang. Nah, setelah 15 menit kue putu ayunya sudah matang. Cantik banget ya bun, mengembang sempurna. Selanjutnya bisa kita angkat, lalu tunggu agak dingin dulu baru kita keluarkan dari cetakannya.
Untuk bolu yang sudah agak hangat, bisa kita keluarkan dari cetakan. Cukup mudah ya bun cara mengeluarkannya. Cukup ditekan-tekan aja bagian pinggirnya, langsung keluar, nggak lengket, mulus semua hasilnya. Lakukan cara yang sama hingga selesai. Untuk cetakan yang satunya hasilnya sama aja ya bun. Setelah semua matang, hasilnya jadi banyak banget ya bun. Dan jadi deh kue putu ayu yang super lembut, moist, dan pastinya menggoda banget aromanya. Gimana? Gampang banget kan bun bikinnya? Dari satu resep ini aku mendapatkan 33 biji, dikalikan 2 sekitar 66 biji. Kelihatan topping kelapanya rapi ya bun. Sekarang waktunya kita cobain. Ini bolunya super lembut, moist, perpaduan rasa manis yang pas dengan aroma pandan yang wangi, berpadu dengan gurihnya kelapa parut, perpaduan yang pas banget. Ini kelihatan pori-porinya halus ya bun. Ini benar-benar lembut banget. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan resep-resep enak lainnya dari aku. Coba juga resep ini di rumah ya, dan tag aku kalau kalian posting hasilnya di media sosial. Aku pengen banget lihat kreasi bunda-bunda. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan resep yang nggak kalah menarik dan pastinya bikin ngelar. Stay happy, stay yummy, bye-bye. Siapa sih yang bisa nolak bolu kukus yang lembut, legit, dan punya rasa ketan hitam yang enak banget? Di video kali ini kita bikin bolu kukus ketan hitam keju lumer yang gampang, anti gagal, dan pastinya enak banget. Penasaran cara membuat brownies kukus yang empuk dan anti gagal? Simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, sudah aku siapkan wadah untuk mengaduk adonan keju olesnya. Lalu masukkan sebanyak 160 gram keju oles. Selanjutnya masukkan 40 gram kental manis putih. Lalu aduk dengan balon whisk sampai tercampur rata, sampai teksturnya halus, lembut, dan licin. Nah, kalau sudah lembut dan licin, hasilnya seperti ini. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk cetakan yang aku pakai, ini cetakan putu ayu ya, bentuk kotak. Lalu kita oles wadahnya dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Ini bertujuan supaya nanti kuenya ini mudah untuk kita buka atau kita lepaskan. Kalau cetakannya sudah dioles semua, kita sisihkan. Selanjutnya langsung aja kita buat untuk bolu kukus ketan hitamnya. Siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 2 butir telur ayam utuh, campur dengan 40 gram gula pasir, lalu tambahkan 1 sendok TSP. Bahan ini jangan di skip ya bun, supaya adonan telurnya cepat mengembang. Mixer dengan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 8 menit atau sampai adonannya menjadi putih, kental, dan berjejak. Nah, kalau sudah putih, mengembang, dan kental berjejak seperti ini, bisa kita matikan mixernya. Langsung aja kita masukkan 60 gram tepung ketan hitam, masukkan bertahap sampai 2 kali. Ini kita aduk aja menggunakan spatula ya bun. Aduk perlahan dengan teknik balik. Lalu masukkan sisa tepung ketannya, aduk hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya masukkan margarin leleh sebanyak 80 gram dan ini langsung aja kita tuang ke dalam adonannya. Margarin lelehnya sudah agak dingin ya bun. Aduk kembali hingga tercampur rata dan pastikan tidak ada margarin yang masih mengendap di dasar wadah. Aduk sampai tercampur rata saja. Masukkan secukupnya pasta vanila, ini opsional ya bun, supaya mengurangi bau amis dari telurnya. Adonan bolu ketan hitamnya sudah jadi. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam wadah cetakan, isi sampai penuh ya bun, sampai menutupi bagian yang di tengahnya supaya nanti tidak bolong. Lalu hentak-hentakan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan.
Kemudian ini sudah aku panaskan panci kukusan, lalu masukkan adonannya. Ini kita kukus selama kurang lebih 15 menit di api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit dikukus, nah seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini kita keluarkan dari kukusan. Untuk bolu yang sudah agak hangat bisa kita keluarkan dari cetakan. Cukup mudah ya bun cara mengeluarkannya, cukup ditekan-tekan aja bagian pinggirnya, langsung keluar, nggak lengket ya bun, ini mulus semua hasilnya. Lakukan cara yang sama hingga selesai. Setelah semua matang, hasilnya jadi banyak banget ya bun. Selanjutnya akan kita beri topping keju oles di bagian tengahnya. Caranya sangat mudah, langsung aja disemprotkan di bagian tengah bolu ketan hitamnya. Dan jadi deh bulu kukus ketan hitam keju lumer yang super lembut, moist, dan pastinya menggoda banget aromanya. Gimana? Gampang banget kan bun bikinnya? Sekarang waktunya kita cobain. Ini bolunya super lembut, moist, perpaduan rasa ketan hitam yang legit dan selai keju olesnya yang gurih, asin, perpaduan yang pas banget. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan resep-resep enak lainnya dari aku. Coba juga resep ini di rumah ya, dan tag aku kalau kalian posting hasilnya di media sosial. Aku pengen banget lihat kreasi bunda-bunda. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan resep yang gak kalah menarik dan pastinya bikin ngeler. Stay happy, stay yummy, bye-bye.